Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zulfa, NIM 24109113200024 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan juga anatomi klinis yang merupakan tugas dari kuliah saya dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, akan saya mulai. Yang pertama yaitu dari anatomi respirasi. Jadi sistem pernapasan kita ini terdiri dari atas sampai bawah. Itu yang pertama dari atas itu adalah nasi, kemudian kavitas nasi, lalu ada faring, ada laring di sini, kemudian ada bronkus, kemudian ada bronkiolus, lalu ada alveolus, dan juga ada pulmo. Nah, kemudian di sini di hidung luar kita atau nasus externus tampak anterolateral, dia ini dilapisi oleh dibentuk oleh kerangka tulang atau tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan juga beberapa otot kecil yang fungsinya untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung kita. Nah, dari atas ini ada os nasal, lalu ada cartilago nasi lateralis, kemudian ada cartilago septinasi, kemudian ada cartilago aloris mayor, krus lateral dan krus medial, lalu ada cartilagenis nasi lateralis, kemudian ada spina nasalis interior, di bawahnya ada ala nasi. Kemudian di dekat hidung nasus externus ada juga foramen infraorbital. Lalu udara akan masuk ke dalam rongga hidung atau biasa kita sebut sebagai kavitas nasi. Jadi di sini terdapat 3 tulang melengkung dan menonjol dari kavitas nasi kita, yaitu ada congca nasalis superior, congca nasalis media, dan congca nasalis inferior. Di bawahnya ini masing-masing terdapat meatus nasi superior, terus ada meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Lalu juga terdapat sinus frontal dan juga sinus sphenoidal. Nah, kavitas nasi ini merupakan celah sempit yang dibentuk oleh sebagian os frontal dan os sphenoidal kita. Kemudian dasar kavum nasi ini juga dibentuk oleh os maxilla dan juga os palatinum. Nah, jadi di sini dia akan terdapat sel saraf khusus yang mampu mendeteksi bau yang bernama nervus olfactorius yang menempel di bulbus olfactorius. Lalu kita lanjut di sini, yaitu di bagian laring kita dapat dilihat paling atas ini ada bagian namanya os hyoideum, lalu ada cartilago thyroidea, dan ini dia dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada cartilago trachealis dan juga cartilago thyroidea. Nah, jadi ini merupakan cartilago trachealis ini dan ligamentum annularia di bagian sini. Jadi trakea ini di laring ini dibagi 2 dulu. Ada cartilago trachealis dan juga cartilago thyroidea. Lalu ada juga ligamentum annularia yang akan bercabang menjadi bronchus principalis sinister di sini dan juga bronchus principalis dexter. Kemudian kita lanjutkan ke pulmo. Jadi ini merupakan bentukan pulmo. Ada pulmo dexter dan juga pulmo sinister. Apabila pulmo dexter itu dia cuman 3 ada 3 garis seperti ini, tetapi kalau pulmo sinister maka dia ada 2
dua jalur ini, atau misalnya kita sebut sebagai lobus. Jadi kalau pulmodexter itu 3 lobus, pulmosinister itu ada 2 lobus. Nah, jadi ini pulmosinister ini kenapa dia cuma 2? Karena dia akan berbagi tempat dengan jantung atau kardio kita nantinya kalau dilihat dari keseluruhan anatominya. Nah, di sini di bagian dexter ini ada visura obliqua yang seperti ini. Kemudian ada visura horizontalis di sini. Kemudian selanjutnya di sinister di sini ada visura obliqua. Lalu pulmo juga mempunyai 3 fasies dan 3 margo, yaitu dia ada fasies media stenalis, fasies diafragmatica, dan juga fasies costalis. Lalu untuk margonya dia ada margo anterior, margo posterior, dan juga margo inferior. Nah, lalu ini untuk persarafannya, dia kalau pulmodexter urutannya BAV, dan kalau di sinister itu ABV. Kalau BAV itu dia bronchus principalis dexter, A-nya arteri pulmonalis dextra, lalu yang V-nya itu vena pulmonalis dextra. Lalu untuk yang ABV itu arteri pulmonalis dextra, kemudian bronchus principalis sinistra, dan juga vena pulmonalis sinistra. Kemudian kita lanjut ke anatomi kardio. Anatomi kardio di sini di bawah ini disebutnya perikardium. Nah, jadi ini tadi pulmo sinisternya, jadi dia akan berbagi tempat dengan jantung, oleh karena itu hanya memiliki 1 lobus saja. Jadi ini merupakan bentukan jantung kita. Jadi bisa dilihat ada saluran, itu namanya trunkus. Bisa dilihat di sini. Ada arcus aorta, kemudian ada vena cava superior, di bawahnya juga ada vena cava inferior. Terus ini ada arteri pulmonalis sinistra dan juga arteri pulmonalis dextra. Sini ada juga vena pulmonalis, venae pulmonalis sinistra, dan juga venae pulmonalis dextra. Jadi jantung ini dia dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu ada atrium dextrum, atrium sinistrum, kemudian ada ventriculus dexter dan juga ventriculus sinister. Nah, di situ juga ada venae pulmonalis sinistra. Lalu di bagian bawah ini bisa kita sebut sebagai apex atau apex cordis. Jadi ini. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam, dia ada namanya fossa ovalis atau lubang di sini. Kemudian ada juga ostium sinus coronaria, dan juga di sini ada valvula sinus coronari. Kemudian kalau kita lihat di sini ada namanya musculus papillaris anterior, dan juga di sini yang khasnya itu ada trabeculae carneae, lalu ada juga musculus papillaris posterior. Kemudian ada juga yang seperti putih-putih ini, nanti warnanya itu adalah chordae tendinae. Kemudian ini merupakan katup yang ada di jantung kita, bentukannya seperti ini. Yang paling atas itu dia ada valva trunci pulmonalis, kemudian ada valva aortae, lalu ada di bagian kiri ini ada valva mitralis, dan juga di kanan itu ada valva tricuspid. Vaskularisasinya, jadi di vaskularisasi jantung ini dimulai dari vena cava superior, lalu masuk dan inferior, ini ada vena cava superior, vena cava inferior, lalu dia akan masuk ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru, lalu masuk ke vena pulmonalis di sini, vena pulmonalis, kemudian ke aorta,
lalu dia akan ke arteri besar, arteri kecil, arteriola, lalu ke kapiler jaringan kita, dan kemudian akan balik lagi ke vena cava superior dan juga inferior. Jantung ini juga akan membentuk beberapa percabangan lagi. Jadi bagian atas jantung ini nanti itu dia akan membentuk vaskularisasi dari truncus brachiocephalicus dan juga arteri carotis communis sinistra dan juga arteri subclavia sinistra. Nah, jadi untuk arteri subclavia sinistra ini dia akan bercabang lagi. Umumnya itu menjadi 4. Yang pertama itu adalah arteri vertebralis, arteri thoracika interna, truncus tirocervicalis dan truncus costocervicalis. Lalu arteri subclavia sendiri di sini tidak ada. Ini arteri subclavia akan menjadi arteri axillaris dan juga melanjutkan lagi menjadi arteri brachialis. Kemudian kita masuk ke anatomi klinisnya, yaitu anatomi klinisnya di sini ada lobetomi. Jadi lobetomi di sini adalah jika salah satu lobus paru kita mengalami sebuah kerusakan sehingga diperlukan sebuah pengangkatan salah satu lobus paru kita, sehingga penyakit yang ada ini tidak akan menyebar ke lobus yang lainnya dan akan memperbaiki fungsi paru kita. Ini adalah anatomi klinis untuk paru-paru atau pulmo. Lalu kita lanjut ke anatomi klinis kardio. Ini tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot adalah kelainan jantung bawaan kompleks yang dia terdiri dari 4 cacat anatomi yang mempengaruhi aliran darah kita dan menyebabkan darah itu kurang. Jadi cacat anatomi utamanya itu akan mempengaruhi aliran darah melalui jantung dan juga paru-paru. Kondisi ini pun akan menyebabkan darah yang kurang oksigen beredar ke seluruh tubuh, sehingga penderita sering tampak kebiruan atau sianosis seperti di gambar ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.